Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 8. Hari ini kita akan melanjutkan belajar koordinat kartesius tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Simak baik-baik ya. Oke, perhatikan gambar benah perkemahan pada bidang koordinat kartesius berikut. Kamu pernah berkemah? Nah, di perkemahan itu biasanya ada yang namanya pos utama, ada pos-pos, ada tenda-tenda, ada pasar, ada perumahan, ada hutan, kolam, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan menggali informasi bagaimana sih menentukan posisi objek-objek terhadap titik asal dan terhadap titik tertentu pada bidang koordinat kartesius ini. Yang pertama yang akan kita tentukan adalah posisi beberapa objek terhadap pos utama, ya, terhadap pos utama. Lalu posisi beberapa objek terhadap tanah lapang dan posisi beberapa objek terhadap kolam. Nah, oke, perhatikan. Pertama, posisi misalkan perumahan terhadap pos utama, ya. Perumahan terhadap pos utama. Oke. Pos utama ada di titik asal bidang koordinat 0,0, sedangkan perumahan kita akan tentukan posisinya terhadap pos utama itu di berapa gitu. Oke. Jadi pos utama sebagai acuan, kita akan lihat jarak datar dan tegak dari perumahan terhadap pos utama, ya. Oke, pos utama ke perumahan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kanan, tepat di bawah perumahan. Lalu 1, 2, 3, 4, 5 ke atas. Maka posisi perumahan terhadap pos utama itu kita tulis dalam kurung 6,5 kayak gitu. Jelas? Nah, oke, perhatikan. Di sini Ibu udah sediakan tabel yang berisi posisi objek-objek atau tempat pada bidang koordinat kartesius tadi terhadap titik tertentu atau objek tertentu. Nah, pertama ada posisi perumahan terhadap pos utama, yaitu tadi 6,5. Keterangannya 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Oke, tadi kita udah tunjukkan dari mana itu 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atasnya. Oke. Nah, sekarang gimana posisi pemakaman terhadap pos utama? Katanya di sini min 5, min 2. Artinya 5 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Mari kita lihat. Posisi pemakaman. Ini pemakaman terhadap pos utama. Nah, posisi pemakaman terhadap pos utama. Kita berangkat dari pos utama, arah mendatar dulu, berarti 1, 2, 3, 4, 5 ke kiri, ya, tepat di atas pemakaman, dan lanjut ke bawah 1, 2. Oke, berarti 5 ke kiri dan 2 ke bawah itu ditulis min 5, min 2 gitu. Jadi posisi pemakaman terhadap pos utama adalah min 5, min 2. Nah, sekarang kita lihat posisi tempat pasar terhadap kolam misalkan, ya, kolam ini, ya, apakah 10,5? Nah, kita lihat posisi pasar terhadap kolam. Posisi pasar ini, kolamnya ini, ya. Jadi kalau gitu acuannya kolam, ya, pasar terhadap kolam. Jadi kita bergerak mulai dari kolam. Arah kanan nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai tepat di bawah pasar. 7 ke kanan. Oke, jadi positif 7 ya.
lalu ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti posisi pasar terhadap kolam 7 ke kanan, 6 ke atas, ditulis 7,6. Masing-masing positif karena kanan dan atas. Ya. Nah, gitu. Jadi bisa bedakan nggak sekarang? Kenapa ada yang positif, ada yang negatif gitu? Nah, ternyata konsepnya gini. Menentukan posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu pada koordinat kartesius itu dapat ditulis dalam pasangan berurut x, y. Dengan x menunjukkan jarak horizontal atau mendatar. Jika arahnya ke kanan maka dia positif x, jika arahnya kiri maka min x. Lalu y menentukan jarak vertikal atau tegaknya. Jika arah naik gitu maka dia positif y, jika arah turun maka min y gitu. Jadi dia akan positif kalau ke kanan untuk x-nya dan akan positif kalau naik untuk y-nya. Lalu akan negatif kalau ke kiri untuk x-nya, kalau turun maka y-nya yang negatif gitu. Oke, jelas ya? Nah, coba kita coba lagi untuk posisi tempat yang lain terhadap objek tanah lapang, misalkan sekarang pemakaman. Oke, tadi ada posisi pasar terhadap kolam itu adalah 7,6. Nah, Ibu ralat di sini ya, bukan 10,5 tapi 7,6. Karena 10 bukan 10 tapi 7 ke kanan dan 6 ya, 6 ke atas. Oke, ini dari sumbernya yang keliru. Nah, nggak apa-apa, kita perbaiki aja. Sekarang kita lihat yang ada minnya nih. Nah, posisi pemakaman terhadap kolam. Posisi pemakaman terhadap kolam. Mana pemakaman? Pemakaman ini ya. Lalu kolam ini. Wah, jaraknya sangat dekat. Nah, karena terhadap kolam berarti acuan kita adalah kolam ya. Berarti di arahnya kiri nih, 1, 2 ke kiri dan 1 ke atas. Nah, berarti posisi pemakaman terhadap kolam adalah min 2 karena ke kiri 2, lalu 1 ke atas positif 1 ya. Nah, jadi posisi pemakaman terhadap kolam adalah 2 ke kiri 1 ke atas. Nah, 2 ke kiri 1 ke atas. Nah, ditulisnya ke bawah, harusnya atas ya, karena dia positif. Kalau negatif baru dia ke bawah. Oke. Nah, sekarang coba posisi pemakaman terhadap tanah lapang. Pemakaman terhadap tanah lapang. Mana pemakaman? Ini masih yang ini. Ini pemakaman dan tanah lapangnya ini. Nah, posisi pemakaman terhadap tanah lapang kita bergerak dari mana? Tanah lapangnya atau pemakaman? Terhadap tanah lapang. Berarti kita bergerak dari tanah lapang. Oke, 1, 2 ke kiri. Kelewatan. Ini dia pemakaman ya. Pemakaman di sini. Berarti tepat 1 di kiri. 1 ke kiri. Lalu 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Ya. Jadi posisi pemakaman terhadap tanah lapang 1 ke kiri ditulis min 1, 5 ke bawah ditulis min 5 gitu. Oke, cocok ya. Nah, 1 ke kiri, 5 ke bawah. Seperti itu, bisa dipahami? Nah, kita lihat lagi posisi perumahan terhadap kolam. Ya, perumahan terhadap kolam. Mana perumahan? Ini perumahan. Terhadap kolam. Ini kolam. Nah, terhadap kolam berarti acuannya yang mana? Ayo. Perumahan atau kolam? Iya, betul, kolam. Lalu kita bergerak dari kolam, bergerak mendatar dulu. Ini arah kanan nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke atas. Berarti posisi perumahan terhadap kolam itu adalah 9 ke kanan ditulis positif 9, 8 ke atas ditulis positif 8. Berarti 9,8.
Oke, nah gitu. Nah, satu hal yang perlu Ibu tekankan bahwa balik lagi ke pos utama. Pos utama dia berada di titik asal bidang koordinat di 0,0. Nah, posisi suatu titik terhadap titik asal 0,0 juga bisa menentukan posisi titik tersebut pada bidang koordinat. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa untuk kita menentukan posisi suatu titik pada bidang koordinat, kita menggunakan jarak titik terhadap sumbu Y dan jarak titik terhadap sumbu X. Nah, sekarang untuk menentukan posisi titik yang sama, kita juga bisa menggunakan posisinya terhadap titik 0,0 gitu. Oke, contoh nih, pasar posisinya terhadap titik 0,0 atau pos utama di sini adalah 4,3 ya. Nah, posisi titik pasar di bidang koordinat kartesius itu juga di 4,3. Kenapa? Pasar, mana pasar? Oke, ini kita bersihin dulu ya. Nah, biar jelas. Pasar. Oke, udah kelihatan. Pasar di kuadran berapa nih? Positif, X positif, Y positif, kuadran 1 ya. Nah, posisi pasar itu di kuadran 1, X positif, Y positif. Jaraknya dengan, kan dia nanti ditulis X, Y ya. Dengan X menentukan jarak si titik terhadap sumbu Y, sedangkan Y ini menunjukkan jarak titik terhadap sumbu X. Nah, jarak titik terhadap sumbu Y itu adalah 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Nah, ditulislah 4 gitu. Lalu jarak titik terhadap sumbu X 1, 2, 3. Nah, 3. Maka ditulis 4,3 gitu kan. Nah, ternyata posisi pasar di bidang koordinat yang 4,3 ini sama dengan posisi pasar terhadap pos utama yang 0,0. Nah, jadi kesimpulannya apa? Bahwa untuk menentukan posisi suatu titik pada bidang koordinat, kita bisa pakai dua cara. Pertama, dengan melihat jarak terhadap sumbu Y dan sumbu X-nya, atau bisa juga melihat posisi terhadap titik pangkal 0,0 gitu. Kalau terhadap 0,0, posisi pasar berapa? Nah, pos utama sebagai atau 0,0 sebagai acuan. Posisi pasar terhadap 0,0 berarti 1, 2, 3, 4 ke kanan, artinya positif 4. Lalu 1, 2, 3 ke atas, berarti positif 3. Berarti 4,3 juga nih posisi pasar gitu. Oke, jadi kamu bisa gunakan salah satu cara ini gitu. Oke, nah demikian dulu. Nah, ini dipahami, boleh dicoba-coba ya. Ada beberapa titik atau posisi tempat yang belum Ibu jelaskan, kamu bisa pahami sendiri. Semoga jelas ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.